mengisi waktu-waktu yang kosong? Karena kuasa Allah mengalirnya dari depan begitu ya. Nanti yang di belakang takutnya nggak kebagian gitu. Di sini ya Bapak Ibu, waktu-waktu yang kosong di depan. Terima kasih ya Bapak. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya tanya kabar dulu ya. Apa kabar? Kurang semangat nih. Apa kabar? Sekarang saya mau ngasih tambahan ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yesus sudah siap. Yes, yes, yes. Harus dengan semangat ya Bapak Ibu ya. Karena yang luar biasa adalah Tuhan kita. Amin ya. Yes. Sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Baru 10 orang nih. Yang 20 masih agak tinggalan. Ayo lagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Saat ini walaupun cuaca lagi kurang sahabat ya, tapi kita percaya kita mendapat tempat ini, kita mau melihat, merasakan kemuliaan Tuhan, kita juga mau memuji dan melihat nama Tuhan. Nah kebetulan nih personal kami juga kurang lengkap sebenarnya. Jadi singer tuh ada satu yang sakit tipes, lalu singer yang satu juga suaminya juga pernah kecelakaan. Gitu. Jadi tanpa ya dengan kondisi itu, tapi kita tetap dengan komitmen kita tetap melayani dengan sepenuh hati gitu. Dan saya juga berharap di sini juga Bapak Ibu juga tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin ya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan, kita mau percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada di pagi hari sampai malam hari. Amin ya. Kasih Allah selalu menyertai kita semua di hari ini. Amin. Sebelumnya kita kasih salam kanan kiri, teman-teman masih sering yang terbaik dalam bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Tuhan.
mau doakan doa pembukaan. Kita satu hati kita kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan Kau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau boleh kumpulkan kami ke tempat ini untuk persekutuan doa Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami datang dengan hati yang haus. Engkau hadir, dan saat ini kami lebih dari satu doa. Dan Kau melihat setiap hari anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Kami membuka hari akan kehadiran-Mu saja, dan kami mentaruhkan setiap pergumulan kami, masalah kami, kekhawatiran kami ke bawah kaki Yesus. Kami mau taruhkan itu semua dan kami percayakan Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak atas hidup kami. Saat ini kami mau bersatu hati dalam Tuhan, memusatkan hati dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di saat kita menghadapi kegembiraan, atau saat keadaan kita baik-baik saja, atau doa-doa kita terjawab, begitu mudahnya kita mengatakan, Bapak Engkau sungguh baik, Engkau sungguh-sungguh sangat baik bagi hidupku. Tapi bagaimana jika semua itu tidak terjadi? Bagaimana jika masalah yang kita hadapi begitu besar? Bagaimana jika pergumulan yang kita hadapi begitu berat? Masih dapatkah kita mengucap syukur? Terkadang kita lupa bahwa kasih Tuhan selalu bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Kita sadari Tuhan telah memberi tubuh kita yang sehat, detak jantung yang terus menerus
terlepas dari semua kesulitan dan masalah bersama. Kami mau tetap berkata, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa pertolongan dan anugerah Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Ajar kami untuk menyadari bahwa sekecil apapun berkat yang Tuhan beri. Ajar kami untuk bisa melihat dan mengucap syukur karena semua apa adanya kami itu karena campur tangan Tuhan. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan secara serta. Terima kasih Tuhan. Sungguh atas segala kebaikan dan berkat kami boleh ada sebagai campur tangan Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami mau mengatakan bahwa hamba salah, kami memiliki Allah yang besar dan kami beri terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapi setiap masalah. Kami percaya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu, segala perkara dapat kutampung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Dan Engkau adalah satu-satunya harapan dan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak perlu takut sebab
Silakan bagi gereja untuk mengatakan sesuatu oleh Roh Kudus. Percayalah kepada aku memegang tanganmu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk jamaah-Mu di hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dan nyata Tuhan menyentuh setiap hati kami. Ya Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Cincin. Kiranya Roh Kudus boleh menerangi Bapak Cincin, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah berasal daripada Tuhan, dan Engkau yang beri kami, hati yang lembut, siap untuk ditanami oleh benih-benih firman, agar setiap firman yang ditanam boleh bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya kasih-Mu yang sanggup membentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang sudah merasakan hadirat Tuhan boleh hadir menyapa setiap kita pada saat hari penyembahan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang sungguh hati-hati boleh hadir dan menyatakan kasih-Nya kepada kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi ini pepatah yang sangat kuno ya, sudah hebel gitu. Tapi masih relevan. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Saverius Cinde Triatmoko. Saya adalah pewarta dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Bogor. Saya berasal dari PDPKK Santo Yosef Sukabumi. Siapa yang sudah pernah ke Sukabumi? Ya, sudah ya. Kalau belum pernah, aduh ya kalau bahasa Sundanya. Baik, tadi kira-kira jam 3 saya buru-buru berangkat dari rumah. Saya tinggalnya di Cibadak, Bapak Ibu. Jadi saya tinggal di paroki Santo Fransiskus Asisi Cibadak. Siapa yang sudah pernah ke Cibadak ya, minimal ke Gua Marianya, ke Taman Doanya, bagus sekali. Jadi kalau yang belum pernah ke Cibadak, silakan ke Cibadak. Habis itu ada jembatan gantung ya di Sukabuminya. Terus nanti baru jalan-jalan beli mochi dan sebagainya ya. Oh jadi promosi paroki ya. Baik. Pada malam hari ini tadi saya berangkat jam 3 di jalan hujan deras Bapak Ibu. Ya, jadi saya mulai imannya bergetar ya. Saya bilang nih, ini hujan deras ya. Jadi kalau hujan deras, halaman yang hadir dihitung jarinya mungkin 1-2 orang. Tapi puji Tuhan, ketika saya masuk tol Bogor itu cerah Bapak Ibu. Padahal biasanya Bogor kota hujan. Sore hari ini Bogor kota kering ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan suatu tema yaitu masih ada harapan. Baca bersama-sama. Masih ada harapan. Coba katakan kiri kanan, masih ada harapan. Amin.
Bapak Ibu, saya mau cerita. Suatu ketika istri saya lagi nyayur masak. Kita memiliki harapan, itu kita harus punya iman. Bapak warung tadi, saudara, dia punya iman bahwa akhir bulan ibu itu akan bayar. Jadi happy ya, punya iman. Ibu itu juga punya iman bahwa nanti akhir bulan dia akan gaji. Jadi happy. Udah jelas ujungnya apa, sehingga dia punya iman. Dan kalau tidak punya iman, ya Bapak Ibu, misalnya contoh ya, iman itu seperti ini. Pak, saya mau utang nih belanjaannya. Dia nggak punya bapak-bapak, nggak punya iman, ibu ini bakal bayar. Kira-kira dikasih nggak? Enggak bu, nggak jadi. Enak aja main utang-utang. Emang ini warga yang bayar? Pasti begitu. Begitupun ibu itu, dia nggak akan berani utang. Karena pasti dimarahin bapak-bapak itu ya. Nanti akhir bulan gimana bayarnya? Orang gak gajian di akhir bulan misalnya. Jadi harus ada iman. Dan mengapa saya katakan harapan itu harus ada iman? Karena cuma imanlah dasar yang kuat untuk setiap pengharapan kita. Tanpa iman, Bapak Ibu, kita tidak punya pengharapan. Apa yang kita jalani hari-hari adalah sesuatu yang hampa. Mengapa Bapak Ibu harus punya iman? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, karena pada kenyataannya keadaan yang kita alami itu tidak selalu mulus ya. Betul? Apakah hidup ini baik-baik aja? Tidak. Terkadang kenyataan yang kita hadapi itu seolah-olah keadaan itu buruk. Tapi bagi orang yang punya iman, dia tahu ujungnya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti punya jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Itu pentingnya iman. Kalau Bapak Ibu nggak punya iman, ya sudah. Siapa lagi yang menjadi di tempat berharap dan minta pertolongan? Ada satu pujian yang boleh menguatkan kita, ya, boleh memberikan di C. Kita menyanyi bersama-sama supaya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tahu lagunya Bapak Ibu? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak Ibu, memang keadaan-keadaan yang kita akan hadapi seperti lagu ini, Tuhan tuh gak pernah janji langit biru terus. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, jalan selalu rata, tidak. Kadang-kadang bergelombang, kadang-kadang ada bolong di sana di sini. Ya. Oleh sebab itu, untuk menghadapi situasi yang tidak pasti, Bapak Ibu, kita perlu dasar yang kuat, yaitu iman, supaya kita punya pengharapan. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya iman, hari-hari yang Bapak Ibu jalani adalah hari-hari yang penuh sukacita. Amin. Amin. Berlanjut ke cerita tadi Bapak Ibu, ya. Akhirnya tanggal 30 datang juga, ya. Dan istri saya ada tamu, gak ada kopi. Jadi saya beli kopi ke warung lagi ya kejadiannya. Gak tahu bagaimana itu kejadiannya, ada lagi ibu-ibu ini ya. Saya pikir begini, wah ibu-ibu ini udah belanja lagi satu kantong nih, pasti udah bayar nih. Wah sukacita besar nih. Benar-benar yang pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kepada saya begitu. Udah ibu itu belanja satu kantong kresek lagi Bapak Ibu. Ternyata begini, Pak, yang tanggal 15 kemarin saya belum gajian. Ya, nanti gajiannya seminggu lagi.
Kira-kira Bapak Ibu tukang warungnya senang apa gimana? Hah? Sedih ya. Jadi saya lihat, wah berubah ya, bukan senang lagi. Bayangin Bapak Ibu, udah ngutangin satu kartu kresek, ibu itu datang lagi, dia ngambil satu kartu kresek lagi, ternyata gak jadi gajiannya. Dan ibu ini bilang gajiannya nanti seminggu lagi. Jadi tanggal 7 usahakan supaya bertumbuh. Kalau orang sudah bilang malah cicing baik, jangan diem aja. Bapak Ibu bilang, iman saya mah pasti kuat. Di rumah aja dengan sinetron. Pak Urip bilang, ke PD, Pak ada PD Pak? Gak usah Pak Urip, nonton sinetron. Ya. Ada doa lingkungan? Gak usah. Udahlah, saya mah biasa aja. Gak usah doa lingkungan. Ada kursus kitab suci? Gak usah. Ngapain pinter-pinter kitab suci? Bapak Ibu, iman itu harus bertumbuh. Gak bisa cuma dikasih Tuhan, udah aja. Itu akan jadi benih aja gitu ya. Tumbuh juga mungkin gak subur. Nah, malam hari ini bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh? Supaya iman kita bertumbuh Bapak Ibu, saya tadi mencari tumbuhan ya. Di luar potnya biasa saya bawa pewarnaan ini, tapi karena ini bukan gereja tempat saya, akhirnya saya bawa ada CCTV. Nanti Pak Urip berarti Romo itu ngapain ya? Ada yang nyuri pot ya. Padahal pot ada di depan ya. Nah, kita bayangkan saja Bapak Ibu, yang namanya tumbuhan supaya dia bisa tumbuh subur, pertama perlu yang namanya sinar matahari, betul ya? Dan air disiramkan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Yang warna coklat apa? Tanah. Tanah nggak cukup. Kalau tanahnya subur dikasih apa? Pupuk. Jadi ada 4 elemen ya. Ada sinar matahari, ada air, ada tanah, ada pupuk. Jadi ada air, ada sinar matahari, ada tanah dan ada pupuk. Nah, air ini melambangkan doa. Doa dan matahari melambangkan firman. Lalu tanah ini melambangkan komunitas. Pupuk ini melambangkan pelayanan. Jadi kita punya 4 unsur yang akan membangun iman kita. Tadi apa? Air, doa, matahari, firman, tanah, komunitas, dan pupuk, pelayanan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira tanaman itu supaya subur, airnya boleh nggak seminggu sekali atau sebulan sekali? Nggak boleh. Sinar mataharinya boleh nggak seminggu sekali? Nggak boleh, harus tiap hari. Oleh sebab itu, supaya iman kita bertumbuh, maka doa dan firman itu harus setiap hari. Jadi kalau yang masih seminggu sekali, sebulan sekali, itu udah kering kerontang. Lalu komunitas itu tanah, yang namanya tanah itu, yang namanya tanaman itu harus tertanam dalam komunitas. Jadi ceritanya di depan rumah saya itu ada teman. Nah, saya anak kosong, jadi saya punya teman ngasih pohon mangga. Karena tinggalnya kan kalau di kompleks perumahan kan tanah di rumah kita udah penuh lah gitu ya tanaman. Jadi saya minta izin tanam di taman bersama itu. Tahu-tahu Bapak Ibu, istri yang punya developer yang punya perumahan kayak ini, wah jangan di sini, kurang besar saya udah tumbuh Bapak Ibu, udah setahunan temannya, dicabut katanya, dipindahin ya, ke tempat lain. Suaminya minggu depan datang lagi ke sini, jangan di sini, ini dekat jarum listrik, dipindahin lagi Bapak Ibu itu mangga ke tempat lain. Kira-kira hidup atau mati? Mati ya. Begitupun dengan pertumbuhan iman kita. Yang namanya komunitas Bapak Ibu, seperti PDI, ini komunitas. Kalau Bapak Ibu sudah tertanam di komunitas, jangan on off ya. Bulan ini datang,
belum 1 tahun baru datang lagi. Itu ibarat tadi pohon mangga Bapak Ibu, ditanam dicabut ya, di tempat lain dulu ya, baru ditanam lagi di situ. Nggak akan subur. Ya. Dan komunitas itu bukan hanya PD ya, lingkungan. Jadi jangan pertemuan lingkungan hadir pas masa advent ya, nanti gak ada datang lagi sampai masa advent lagi. Itu namanya tidak tertanam. Nah yang paling jelas Bapak Ibu harus tertanam di PD ini. Dan malam hari ini, kalau Bapak Ibu ada yang mungkin baru pertama kali datang atau baru 2 kali, 3 kali, saya mau katakan, kalau Bapak Ibu hadir di PD ini, artinya Tuhan mau Bapak Ibu tertanam supaya pertumbuhan iman Bapak Ibu semakin bertumbuh kuat. Jadi harus tertanam di komunitas. Pelayanan itu pupuk ya. Pupuk itu boleh banyak loh Bapak Ibu. Dikasih jadi banyak. Nggak boleh ya. Sedikit boleh nggak? Percuma. Jadi harus cukup. Oleh sebab itu yang namanya pelayanan. Pelayanan seperti saya Bapak Ibu. Saya keluar tadi pelayanan. Bapak dengan laptop pelayanan ya. Ini tadi yang WL, ini pelayanan. Pak Sabto dari Matius ke sini pelayanan. Ingat, yang namanya pelayanan itu harus cukup, nggak boleh kebanyakan. Jadi kalau kayak saya puasa tiap hari keluar rumah Bapak Ibu ya, overdosis pelayanan. Jadi nggak boleh. Tapi males gitu pelayanan, nggak mau. Itu juga nggak boleh. Jadi harus cukup. Ada orang dari pagi sampai sore di gereja, setiap hari di gereja nggak pulang-pulang, mungkin camping dari gereja ya, atau ikut kos. Itu juga nggak boleh, namanya overdosis pelayanan. Yang tahu pelayanan itu cukup atau kelebihan atau kekurangan itu Bapak Ibu sendiri. Jadi saya nggak bisa menghakimi misalnya Pak Urip terlalu sedikit pelayanannya, nggak bisa. Atau Pak Sabto terlalu banyak, nggak bisa. Yang tahu adalah diri kita. Yang terpenting harus cukup. Bapak Ibu pasti akan diberi hikmat untuk pelayanan itu cukup. Ya, oleh sebab itu saling mengingatkan di dalam tim, ya. Kalau kira-kira mulai males-males pelayanan, ayo semangat lagi. Atau terlalu kebanyakan, ingat ya, jangan terlalu banyak. Ibu kan perlu masak juga di rumah ya. Masak pelayanan terus keluar tapi nggak ada yang masak. Nanti suami dimasakin tetangga lagi ya, bahaya. Ya. Baik. Dan ingat pohon itu usahakan bertumbuh dengan akar yang kuat. Jadi terus pertumbuhan iman dengan doa firman, berkomunitas dan pelayanan terus. Dan akhirnya kita akan menjadi pohon yang berakar kuat. Sehingga andai pun ada badai, dia tidak akan rubuh. Itu penting. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita pikirkan, bagaimana untuk punya pengharapan dalam hidup kita. Iman kita harus bertumbuh. Dan ini cara. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam gereja kita, kalau Bapak Ibu punya iman itu harus dirayakan. Ya. Oleh sebab itu gereja memfasilitasinya dengan ada ekaristi sebagai amanat dari Yesus Kristus sendiri, bahwa kita berkumpul menerima satu perjamuan. Ekaristi adalah puncak perayaan iman. Ini pun penting Bapak Ibu. Mengapa penting? Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, oke lah doa tiap hari, baca firman, ikut komunitas, pelayanan juga, tumbuh pokoknya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ikut ekaristi, nggak dirayakan, ya pokoknya begini, tumbuh tapi sendirian ya Bapak Ibu ya. Sendirian, lama-lama kering. Tapi kalau kita merayakan iman kita, itu ibarat semua pohon datang bersatu ya. Dan ekaristi itu seperti aliran sungai yang memberikan air yang cukup untuk kita, sehingga semua pohonnya tumbuh subur. Itu pentingnya ekaristi dan wajib. Tapi kan gak ada wajib ya kita ya, kan wajib sunnah aja saudara kita ya, wajib sunnah gitu ya. Nah
tapi saya katakan Ekaris itu wajib. Dan itu masuk ke dalam hukum gereja. Fungsinya ini loh, supaya pohon iman itu semakin bertumbuh bersama-sama dalam Ekaris. Oleh sebab itu, baca bersama-sama, mari terus doa dan baca firman setiap hari, dan mulai bertanam dalam komunitas dan terlibat dalam pelayanan serta merayakan iman melalui Ekaristi supaya kita siap menghadapi pihak. Mengapa saya katakan menghadapi pihak? Karena realita dan kenyataan hidup kita Bapak Ibu kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Kita punya harapan A, tapi ternyata nggak sampai. Realitanya ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ketika badai yang datang, pastikan iman kita itu kuat, supaya apapun badainya, pohon iman kita tetap berdiri. Oleh sebab itu, jangan lengah. Setiap hari berikan air dan matahari yang cukup, doa dan firman, tertanam dalam komunitas, pelayanan yang cukup. Lalu Bapak Ibu merayakan ini, supaya ketika datang Yahweh, ketika kita datang suatu masalah, suatu pergumulan yang besar, kita tetap punya iman. Dan akhirnya, kalau Tuhan izinkan, angkat tongkatmu dan laut terbuka. Tuhan pasti buka jalan untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Namun Bapak Ibu, kenyataannya hidup kita itu ada juga sampai pohon itu buruk. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa pernah mengalaminya atau belum. Saya nanti ada satu kesaksian. Tapi ada firman di dalam Ayub 14 ayat 7 dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak akan berhenti. Namun kita punya kekuatan dari firman ini. Andai pun pohon iman yang sudah tumbuh tinggi itu oleh karena pencobaan bisa menjadi rubuh, Tuhan tetap ingatkan. Walaupun pohonnya rubuh, ia tetap akan punya tunas. Saudara, saya dulu pernah membangun suatu persekutuan doa orang muda SDGC di Katedral Bogor. Pada waktu itu pengurusnya awal-awal itu ada sekitar 20, umat yang hadir 50. Lama-kelamaan saya ditinggalkan teman-teman saya. Itu saya koordinatornya. Dan tinggal 3 orang lagi. Saya merasa ini sudah habis. Saya bilang, Tuhan, pelayanan PD saya ini sudah habis. Lalu yang paling parah lagi Bapak, pemimpin dari BPK, saya koordinator BPK Bapak Ibu, membawahi PDP, datang ke PD kami, anak muda ini, bilang begini, lebih baik PD kamu tutup, karena cuma tinggal 3 orang lagi. Checklist semua barang-barang PD, nanti itu bisa disumbangkan ke PD lain. Bapak Ibu, waktu saya mendengar itu, saya bilang, oke Tuhan, pelayanannya udah habis, yang sudah dibangun ya, hampir 3 tahun itu udah berakhir. Saya gitu. Lalu saya bawa dalam doa. Ada satu teman dari 3 orang ini, kita kan udah janji mau bikin gerakan 1000 mawar. Ya udah, kita selesaikan itu. Lalu kita bilang begini, mudah-mudahan mawarnya tidak laku, sehingga kami harus tutup lebih cepat, lebih baik. Tapi Tuhanlah yang memberikan pengharapan. Aneh bin ajaib, kita target 1000 mawar, lakunya 5.000 mawar. Jadi kas kami dari 200.000 jadi 30 juta oleh 3 orang di sini. Kami bilang, ini gimana
saya bilang gini ke BPK, ibu, waktu itu seorang ibu yang bilang, kami akan tutup setelah uang kas kami habis. Jadi izinkan kami menghabiskan dulu uang kas kami. Jadi kami buat PD ya, tiap PD itu kami belinya nasi padang Bapak Ibu. Yang satu porsinya 30.000, 50.000, pokoknya kita koyak-koyak kan. Aneh, habis-habis loh. Nambah lagi dengan cara yang ajaib. Saya bilang, Tuhan, berarti nggak boleh tutup PD ini ya. Tapi kami tinggal 3 orang lagi. Tuhan kasih tanda, uangnya banyak ya. Tapi umatnya kan nggak ada. Datang satu, pergi lagi. Yang 3 kan camplang, Bapak Ibu ya, camplang ya, bahasa camplang itu nggak ada belakang, roh lah. Bapak Ibu, ketika iman kami sudah tumbuh, Tuhan katakan apa? Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila dia tumbang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ketika iman kami sudah tumbuh, Bapak Ibu, udah habis lah untuk tetap beriman, PD ini akan ada. Dan bahkan semua orang bilang tutup. Dan bahkan romo parokinya juga bilang tutup aja. Ngapain cuma 3 orang. Datanglah satu anak muda dengan muka seperti pepaya bangkok, datang. Saya bilang gini, Kak mau ikut gabung? Jadi berempat Kak. Saya bilang, Tuhan, kok dikirim yang kayak gini ya? Sakit-sakitan. Anak ini lagi sakit, lupus, dan dia datang. Pertemuan pertama, dia cuma bilang, Kak boleh gabung? Kalau kamu tanya, dia nggak bunyi sama sekali. Pokoknya nggak bunyi. Pertemuan kedua, nggak bunyi, diam aja. Saya bilang, Tuhan, maksud Tuhan apa? Coba kirim yang kayak gini. Kirimnya yang kayak gitu ya, pintar nyanyi gitu ya. Ini kirim yang sakit lah. Bapak Ibu, waktu berjalan, Tuhan kirim para pelayan yang baru. Ada yang pindah dari Solo, ada yang pindah dari Jawa Tengah yang udah jadi. Mungkin pernah ngajarin juga dulu yang Pak Filian ya. Di PD-nya itu dulu satu PD di SCPC. Dia sekarang jadi pengajar ujian. Dan anak muda ini yang kayak pepaya bangkok ini Bapak Ibu, akhirnya ikut PD, bertambah umat, dan dia mengalami kesembuhan dari lupus. Baru beberapa bulan yang lalu, akhir bulan Mei kemarin, dia menikah. Dan saya baru waktu menikah kan, saya diminta dia bikin doa. Ada pesta di Jakarta, pasti dia nanti orang tuanya berdoa. Setelah semua acara selesai, orang tuanya rangkul saya, nangis-nangis kita semua. Merasa bersyukur. Bayangkan anak muda yang sudah tidak punya pengharapan, yang lupus, sekarang sehat ya, walafiat, dan sekarang jadi sekretaris saya di BPK, namanya Fandi. Mungkin Bapak Ibu lihat ya, kayak orang sehat, ya, pemuda gagah ganteng, usahanya sekarang maju Bapak Ibu, dan dia menikah, dapat dokter, satu PD sama saya di Sukabumi. Jadi saya pikir itulah iman. Walaupun pohon iman kita sudah runtuh, Tuhan tetap kasih harapan, ada tunas. Dan saya percaya, saya mengalami firman ini. Dari segi pelayanan saya yang tidak hancur waktu itu Bapak Ibu, Tuhan tetap tarik. Tetaplah terus melayani, walaupun kamu ditinggalkan banyak orang. Bapak Ibu, kalau sekarang saya boleh ketemu Bapak Ibu saudara ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dia tetap tumbuhkan tunas. Dan saya baru ternyata untuk satu pelayanan Tuhan itu punya maksud di saya. Oleh sebab itu banyak yang bilang, Santa Ana mau dibawa kemana? Yang datang ini terus. Saya mau katakan, ini lebih penting. Saya pernah yang datang cuma 3. Semua orang suruh tutup, tapi saya nggak mau tutup. Sebab Tuhan melakukan pekerjaan melalui persekutuan Tuhan. Akhirnya persekutuan baik menyembuhkan dan membawa kehidupan, membawa semangat dan harapan. Dan akhirnya saya juga merenung, kalau Tuhan tidak pernah menempatkan saya pada satu persekutuan doa yang begitu hancur,
tinggal 3 orang lagi, mungkin tidak akan membentuk saya seperti ini. Bapak Ibu, sekarang saya tinggal di Cibadak, kadang-kadang saya di Pelabuhan Ratu Bapak Ibu. PD saya itu ada di Sukabumi, kota. Jadi kalau dari rumah saya ke PD itu perlu 2 jam. Kalau macet 3 jam Bapak Ibu. Seminggu saya harus 2 kali ke PD. 1 latihan ujian, 1 PD-nya. Kadang-kadang kalau orang di Sukabumi manggil lagi ada apa, ini 3 kali. Dan itu perjalanannya begitu. Kalau saya lagi dari Cibadak, Cibadak Sukabumi itu sejaman. Tapi kalau saya lagi di Pelabuhan Ratu, karena saya punya usaha di Pelabuhan Ratu, itu bisa 3 jam Bapak Ibu. Pulang pergi 6 jam. Pertemuannya berapa? Ya 1 jam, 2 jam. Tapi saya percaya kalau saya boleh sukacita aja Bapak Ibu. Kadang-kadang mama saya tuh suka bilang sebelum saya berangkat, mau kemana lagi ke Sukabumi? Emang jadi duit sih? Kan ibu-ibu biasa suka mata ya emang jadi duit ngapain ke sana sih? Habis kos. Tapi nggak tahu bagaimana. Ada satu kekuatan. Saya tetap mau datang seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Saya percaya tunas itu tetap akan tumbuh. Dan banyak hal Bapak Ibu di dalam kehidupan saya walaupun saya masih muda. Saya pernah mengalami situasi-situasi yang membuat saya juga putus harapan. Pada awal COVID, itu kan kita kerja di rumah Bapak Ibu ya. Apa namanya? Work from home, laptop, kamera, diam terus. Karena tiap hari begitu, dan itu saya bisa berjam-jam terus di dalam di depan laptop. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, ini tangan saya yang sebelah kanan itu nggak bisa gerak, jadi kayak stroke. Saya udah ke dokter, udah di MRI, gak ada apa-apa. Aduh, Pak, kita nggak tahu Bapak sakitnya apa. Mulai kan, wah bisa saya, kan saya tinggalnya di Pelabuhan Ratu ya, bisa saya, atau saya harus ambil Pak Urip gitu ya, untuk penampilan gitu ya, apalagi kekuatan wajah. Saya sampai 6 bulan cari dokter, tidak ada yang mengetahui sakit saya. Di saat itulah saya pernah juga Bapak Ibu, itu saya sudah jadi koordinator ya Bapak. Iman saya kayaknya runtuh Bapak. Hampir ya, saya dengerin tetangga. Kayaknya Pak Haji ini ya, orang pintar. Tapi saya nggak mau. Saya bilang Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya nggak tahu bagaimana. Saya udah cari ya berobat di Jakarta, ke Siloam, kemana-mana. Karena saya kan tangan ini riskan ya. Ya kalau tangannya nggak bisa gerak gimana? Masa saya masih muda, udah stroke gitu. Tapi Tuhan kasih jalan. Kamu udah capek kan? Iya Tuhan. Udah ke Jakarta, ke Bandung, mau ke Singapura susah karena COVID kan. Tuhan bilang BPJS. Pakai BPJS. Itu klinik terdekat sesuai dengan masker. Saya ikutin BPJS. Oh ini katanya asam urat. Saya bilang kalau aja saya nggak tahu. Cuma saya udah tes sekali Pak, nggak apa-apa. Saya ikutin. Sampai terus supaya ke dokternya kan kalau BPJS gitu ya, dokter umum, spesialis 1, spesialis 2, sampai 6 tingkatan loh Pak. Puji Tuhan, itulah cara Tuhan untuk mengajar saya juga ya, tentang kesabaran. Ada dokter yang terakhir, akhirnya itu dokter muda, baru lulus spesialis saraf ya. Ternyata saya gangguan tulang belakang. Dan alatnya ada di Bandung, nggak pernah dipakai karena jarang orang Indonesia. Saya bilang, aduh ke Bandung. Tuhan baik. Dia bilang, Pak, nanti dari rumah sakit ini akan ambilkan. Rumah sakit ini ada di Cibadak, rumah sakit umum daerah ya. Dan ini dari Bandung. Saya di terapi 3 bulan. Akhirnya jalan lagi sampai otak kami. Itulah saya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pengharapan. Oleh sebab itu, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang mengalami apa dalam hidup ini. Apakah Bapak Ibu sedang dalam keadaan di mana iman Bapak Ibu diuji? Karena sudah mentok keadaan. Saya mau katakan, kalau pohon iman Bapak Ibu sudah tumbuh sekalipun, Tuhan tetap akan membangkitkan tunas yang baru, dan Dia akan memberikan pengharapan yang baru.
asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Dan kiranya kalau Bapak Ibu yang malam hari ini hadir semuanya orang-orang yang penuh pengharapan, firman ini boleh jadi kekuatan. Karena saudara kita Bapak Ibu, anak kita, saudara kita, mantu, tetangga, banyak yang sudah putus harapan. Dan Bapak Ibu adalah duta kerajaan Allah untuk tetap berdoa dan memberikan kekuatan untuk pengharapan hidup mereka. Amin. Amin. 2023 awal tahun lalu Bapak Ibu ya dibilang bakal jadi tahun apa? Resesi, apalagi krisis ya. Wah banyak deh pokoknya yang jelek-jelek. Saya mau tanya, kalau dari sampai detik ini Bapak Ibu kalau masih hidup, senyum ya, makan cukup, tidur cukup, masih hidup lah ya, masih bisa ke gereja, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kita sudah melewati satu momen yang luar biasa yaitu namanya COVID Bapak Ibu. Baru kemarin ulang tahun Presiden bilang apa? Dicabut masa COVID. Kita melewati COVID itu boleh selamat karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya punya papa mertua lewat, saudara-saudara saya banyak yang lewat bukan COVID, teman-teman. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, itu semua Tuhan masih punya pengharapan. Untuk PD ini, saya mau katakan, Tuhan masih punya pengharapan. Jangan biarkan Tuhan aja masih punya pengharapan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bilang begini, udah gak ada pengharapan, udah caplak, nggak boleh. Tuhan aja masih titipkan pengharapan kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, Tuhan titipkan pengharapan itu. Kalau Bapak Ibu tangkap pengharapan itu, maka apapun badai dalam hidup Bapak Ibu sehari-hari lewat, Tuhan pasti berpulihkan dan Tuhan pasti bantu kita tetap terus bertahan. Siap berkomitmen? Siap, ya pelan-pelan ya. Ya itu ciri-ciri pengharapan yang mulai kedua. Ya, harus tetap punya pengharapan untuk komunitas, untuk hidup kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk rumah tangga kita, untuk anak kita. Tetap harus punya pengharapan. Walaupun realitanya gelap, tapi iman itu adalah bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita punya iman, kita akan tetap punya pengharapan walaupun realitanya gelap. 2023 telah kita lewati 6 bulan dan semuanya baik-baik saja. Tiket konser saya habis. Saya bilang ini banyak duit juga ya orang Indonesia. Handphone terbaru habis, mobil keluaran terbaru laku ya Bapak Ibu. Itulah Indonesia, itulah berberkah. Ya, begitupun dengan kehidupan Bapak Ibu. Boleh makan cukup, tidur cukup, ya, diberi kesehatan, itu semua karena anugerah. Tetaplah punya pengharapan. Coba katakan diri kanan, tetap punya pengharapan. Yang semangat, tetap punya pengharapan. Karena begini Bapak Ibu. 6 bulan ini kita baik-baik aja Bapak Ibu. Saya nggak tahu 6 bulan ke depan. Saya bukan nakut-nakutin. Bisa jadi ada hero dalam hidup kita. Ada situasi kita tetap ingat firman ini. Bahwa Tuhan itu masih tolong. Jadi kalau Bapak Ibu 6 bulan ini baik-baik aja, oh terima kasih Tuhan. Tetap bisa jadi ada hero. Harus ingat, ketika ada hero, Tuhan pasti bekerja. Asalkan kita punya iman, angkat tongkat, maka laut akan terbelah. Begitupun dalam hidup kita. Tapi imannya harus itu bukan imannya
kecil pengen belah laut ya. Padahal Yesus bilang apa? Iman sebiji sawi aja bisa pindahin gunung, apalagi bertumbuh Bapak Ibu. Ada sebab itu tetaplah punya iman supaya kita kuat menghadapi pihak yang Bapak Ibu, ini terakhir kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Saya undang untuk singer dan WL. Biarlah lagu ini Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena sesungguhnya Tuhan masih memberikan pengharapan di setiap kita. Tuhan masih memberikan pengharapan atas persekutuan doa ini, atas usaha Bapak Ibu secara pribadi, atas keluarga Bapak Ibu, atas anak-anak, cucu, mantu. Tuhan masih punya pengharapan. Dan malam hari ini kita mau angkat pujian itu, masih ada harapan. Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat Tuhan turun tangan, kasih lingkupiku takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, ada harapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau sendiri.
kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti dalam nama Bapa dan Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Jatuh ataupun berpengalaman untuk memulihkan iman kita di dalam Tuhan. Seringkali kita tidak punya pilihan dalam hidup selain berserah, selain berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya saat kita angkat tangan, Tuhan akan. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan buat persembahan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa yang sangat baik, kami ucap syukur untuk setiap firman yang Kau tabur dalam hati kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, dan terutama juga untuk PDPKK di Sangkaan ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang ajaib akan memberkati PDPKK ini, akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang memberi. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil atau persembahan diadakan, kita akan pujian. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Amin. Berkat-berkatnya tidak pernah berhenti. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Doa penutup dulu. Satu hati kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, dalam intinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dalam hati kami, dalam hidup ini. Terutama di malam hari ini kami boleh bersekutu bersama saudara seiman memuji dan memuliakan nama. Bapa yang maha baik, biarlah kiranya setiap firman yang ditabur tadi boleh kami bawa untuk kami boleh hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak pantang menyerah, tetap bersemangat dan tetap berharap di dalam Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya malaikat Kamu boleh menyertai kami, mendampingi kami dalam perjalanan, dan tibakan di tempat di rumah kami, tujuan kami dengan sehat, dengan tidak bersuatu apapun. Yesus yang baik, kami mau serahkan setiap hari-hari kami ke depan ke dalam tangan jaga Tuhan. Kami tahu masalah yang boleh kami
menghadapi ini bukan masalah yang di luar kekuatan kami, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati setiap masalah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menyanyikan lagu penutup. Kita undang untuk bangkit berdiri.